Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memenuhi tugas mata kuliah perpajakan berupa video yang bertema tentang pengungkapan kesalahan dan pembetulan SPT serta perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. Perkenalkan, nama saya Agung Firmansyah sebagai ketua kelompok dan ada anggota kami Lita, Mega, dan juga Dawas. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dawas. Baik, dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam pelaporan pajaknya. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui pengungkapan kesalahan maupun pembetulan SPT ya teman-teman. Tujuan mekanisme ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus memberi kesempatan kepada wajib pajak agar bisa melaporkan laporannya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Nah, lalu kita bahas syarat pengajuan pengungkapan kesalahan SPT itu apa aja. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan. Artinya di sini wajib pajak sebelumnya sudah melaporkan SPT, lalu baru sadar ada kesalahan. Nah, yang kedua, syaratnya itu harus belum ada pemeriksaan pajak ya teman-teman. Jadi kesempatan ini hanya bisa digunakan sebelum DJP melakukan pemeriksaan. Nah, contohnya jika wajib pajak sudah mendapat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atau SP3 atau surat tugas pemeriksaan, maka wajib pajak itu udah tidak bisa lagi mengajukan pembetulan SPT secara sukarela untuk tahun atau masa pajak yang diperiksa. Tapi masih bisa mengajukan pembetulan untuk tahun atau masa pajak yang tidak sedang diperiksa. Nah, asalkan periode itu tidak tercantum dalam SP3. Poin ketiga, ada jujur dan transparan. Nah, di sini wajib pajak itu harus terbuka mengenai kesalahan yang terjadi ya teman-teman. Contohnya, saat mengungkap, cantumkan alasan, misalnya human error pada input gaji. Lampirkan juga bukti pendukung seperti slip gaji atau bukti transfer. Dan jelaskan perhitungan koreksi pajaknya agar tidak menimbulkan kebingungan. Dan yang terakhir, membayar kekurangan pajak. Nah, di sini bila ada selisih pajak yang kurang, wajib pajak itu harus melunasinya ya. Jadi intinya wajib pajak itu harus proaktif dan tidak menunggu sampai adanya pemeriksaan. Lalu syarat pengajuan pembetulan SPT itu ada yang pertama, SPT yang akan diperbaiki sudah dilaporkan. Baru bisa dibetulkan kalau sebelumnya sudah ada laporan. Yang kedua, pembetulan dilakukan secara sukarela. Di sini maksudnya pembetulan datang dari kesadaran wajib pajak sendiri, bukan paksaan ya teman-teman. Yang ketiga, tidak sedang dalam pemeriksaan. Kalau sudah diperiksa DJP, tidak bisa diajukan pembetulan. Yang keempat, melampirkan bukti pendukung, misalnya bukti transaksi, laporan keuangan, atau dokumen pajak lainnya. Dan yang terakhir, melakukan pelunasan jika ada kekurangan pajak. Sama seperti pengungkapan, kekurangan pajak yang timbul kekurangan pajak yang timbul wajib dibayarkan. Nah, pembetulan ini lebih fleksibel, tapi tetap harus memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pengajuan pengungkapan kesalahan. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasikan kesalahan, cari tahu nih bagian SPT yang salah. Yang kedua, menyusun surat permohonan. Wajib pajak harus membuat surat resmi untuk DJP. Terus ada yang ketiga yaitu melampirkan bukti pendukung agar DJP bisa memverifikasi kebenaran pengungkapannya. Yang keempat, menyampaikan ke DJP. Surat dan dokumen diserahkan ke kantor pajak. Yang kelima, membayar kekurangan pajak. Bila ada selisih langsung dilunasi. Lalu yaitu ada tahapan pengajuan pembetulan SPT. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyiapkan SPT pembetulan. Isi ulang dengan data yang benar. Kedua, mengisi formulir pembetulan. Formulir khusus untuk SPT pembetulan. Yang ketiga, melampirkan dokumen pendukung supaya perubahan bisa dibuktikan. Yang keempat, melaporkan ke DJP disampaikan secara langsung atau lewat e-filing. Yang pertama itu melalui Cortex. Yang kelima, melakukan pelunasan pajak. Kalau ada kurang bayar harus segera dilunasi. Nah, setelah kita melihat tahapan-tahapan pembetulan atau pengungkapan kesalahan, kita melihat syarat-syarat dan tahapannya itu pengungkapan hampir mirip-mirip ya. Nah, sebenarnya itu dua mekanisme yang berbeda. Perbedaannya ini bisa kita lihat di tabel ini.
yaitu ada aspek pembetulan SPT dan pengungkapan kesalahan. Yang pertama, dasar hukumnya itu kalau pembetulan SPT itu dari pasal 8 ayat 1 sampai 3 UU KUP. Pengungkapan kesalahan dapat dasar hukumnya itu pasal 8 ayat 4 UU KUP. Caranya, kalau pembetulan SPT itu mengajukan SPT pembetulan yang bisa kita lakukan melalui online di e-filing atau Cortex. Kalau pengungkapan kesalahan, mengirim surat pengungkapan kesalahan ke DJP. Sifatnya itu lebih sederhana dan teknis kalau pembetulan SPT. Kalau pengungkapan kesalahan, lebih formal, ada surat dan lampiran bukti-buktinya. Terus tujuannya itu koreksi data SPT yang keliru untuk pembetulan SPT. Kalau pengungkapan kesalahan, mengakui kesalahan besar sebelum DJP menemukan. Lalu resiko sanksi tetap kena bunga. Bunganya itu 2% per bulan, maksimalnya 24 bulan. Bebas dari sanksi kenaikan 50% atau 100% jika diperiksa. Lalu contohnya itu kalau pembetulan SPT salah input biaya, kita perbaiki SPT-nya. Nah, kalau pengungkapan kesalahan, lupa melaporkan omset besar atau lapor dan bayar via surat pengungkapan. Jadi keduanya itu sama-sama dilakukan sebelum pemeriksaan, tapi pembetulan SPT itu kalau kesalahannya kecil atau administratif, lebih enak pakai pembetulan SPT. Ringan cuman kena bunga, SPT diganti dan diperbarui. Terus pengungkapan kesalahan, kalau kesalahannya besar, krusial, dan rawan ketahuan DJP, misalnya omset besar, terus transaksi lintas pihak, data sudah masuk ke sistem DJP, maka lebih aman kalau pakai pengungkapan kesalahan supaya tidak kena sanksi 50-100%. Kalau DJP menemukan lewat pemeriksaan, SPT tetapi ada surat plus pembayaran tambahan. Kemudian ada perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. Selain pengungkapan dan pembetulan, ada juga fasilitas perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. Perpanjangan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu dalam melaporkan SPT tahunan. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran bagi wajib pajak yang memiliki alasan tertentu sehingga tidak dapat melaporkan SPT tepat waktu. Peraturan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian SPT diatur dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, serta diperjelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 21/PC/2009. Selain itu ada syarat perpanjangannya. Syarat mengajukan perpanjangan ini ada 5 langkah. 1. Permohonan sebelum jatuh tempo. Tidak boleh setelah lewat batas waktu normal. Kedua, alasan yang jelas. Misalnya, laporan keuangan belum selesai atau ada kendala teknis. Ketiga, melampirkan perkiraan pajak terutang supaya DJP tahu berapa pajak yang diperkirakan. 4. Melunasi pajak kurang bayar. Walau perpanjangan diminta, pajaknya tetap harus dibayar dahulu. 5. Laporan keuangan sementara jika diperlukan, dipakai kalau laporan belum final. Kemudian ada tata cara pengajuan. Tata cara pengajuan ini ada 5 langkah juga. 1. Surat permohonan resmi ke KPP. Wajib pajak harus mengajukan secara tertulis. Kedua, mengisi formulir 1770-Y, formulir khusus untuk perpanjangan SPT. Ketiga, membayar pajak kurang bayar. Jika ada, harus diselesaikan dahulu. 4. Mengirim lewat e-filing atau KPP. Fleksibel, bisa online atau datang langsung. Kelima, mendapat konfirmasi dari DJP. Jika disetujui, DJP memberi bukti perpanjangan. Dan untuk materi selanjutnya, batas waktu perpanjangan SPT Badan. Menurut Peraturan Dirjen Pajak per 21 PJ tahun 2009, batas waktu perpanjangan penyampaian SPT atau annual tax yang diberikan adalah yang pertama, untuk WP orang pribadi maksimal 3 bulan setelah batas normal, yaitu 30 Maret. Untuk yang kedua, SPT tahunan wajib pajak badan atau perusahaan maksimal 4 bulan setelah batas waktu normal, yaitu 30 April.
Konsekuensi jika tidak diajukan, kalau wajib pajak tidak mengajukan perpanjangan atau terlambat melapor, ada konsekuensi berupa denda administratif 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan. Yang kedua ada pemeriksaan pajak. Jika ada kejanggalan, bisa langsung diperiksa. Yang ketiga, sanksi tambahannya bisa berupa bunga atau denda tambahan sesuai ketentuan. Oke, yang keempat, penundaan restitusi. Kalau ada klaim pajak kelebihan pembayaran pajak, pengembaliannya bisa ditunda. Oke. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.